kedua, saya selalu beroposisi terhadap persoalan ketidakadilan. Posisi tegas saya di situ. Dan ketiga yang paling penting, bahwa Presiden Jokowi pemimpin yang tidak suka bertengkar, bermusuhan, apalagi yang dibangun narasi-narasi yang kecenderungan negatif. Karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoak ini. Sama halnya yang memainkan peran fitnah-fitnah Jokowi komunis. Kalau ke Munarman karena beliau anti pemerintah dibilang teroris. Seperti itulah. Ada berita menarik dari persidangan Munarman. Kemarin, Emmanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania atau Jokman, menjadi saksi di sidang tersebut. Dan dia menjadi saksi yang meringankan Munarman. Orang kaget. Saya juga kaget sih. Kok bisa ya Noel, panggilan akrabnya ini bersaksi seperti itu? Saya kebetulan punya nomor WA-nya dan menanyakan latar belakang kenapa dia mengambil keputusan itu. Ia hanya menjawab, ya perbedaan pendapat kan biasa bro. Iya sih emang biasa. Saya tentu saja berbeda pendapat dengannya. Dan kali ini bukan cuma berbeda pendapat, tapi berseberangan jalan. Berbeda pendapat secara keras. Dalam penilaian saya, Noel ini ya cuma cari sensasi aja sih. Kesaksiannya juga sebetulnya nggak signifikan banget. Nggak nambah dan mengurangi fakta yang disajikan jaksa dalam persidangan tersebut. Noel bersaksi bukan sebagai saksi mata. Artinya ia nggak ngeliat, nggak mendengar langsung, tidak menyaksikan fakta-fakta yang dijadikan landasan hukum untuk menjerat Munarman terlibat dalam kelompok-kelompok teroris. Misalnya, Noel nggak ada tuh waktu Munarman terlibat dalam baiat ISIS di Makassar, Sumatera Utara, atau Jakarta. Noel juga nggak hadir ketika akibat dari baiat di Makassar tersebut ada peserta yang akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi gila atas nama agama, kekejian atas nama agama. Dan satu lagi, Noel juga bukan saksi ahli yang diminta menganalisa bagaimana keterlibatan Munarman dengan jaringan kekerasan ini. Bagaimana konsekuensi sebuah baiat misalnya, atau sumpah setia seorang pada gerombolan seperti ISIS bagi orang yang meyakininya. Sehingga ketika dia baiat, dia harus melaksanakan semua program atau semua perintah pimpinannya. Sumpah setia orang-orang yang bersedia melakukan apapun dari pimpinannya, bahkan sampai nyawa pun diberikan. Dan ini sudah dibuktikan dengan kejadian bom di Makassar, di Surabaya, bahkan di Filipina. Noel juga nggak pernah tahu tuh gimana proses FPI sebagai organisasi yang memberikan dukungan kepada ISIS. Bagaimana dokumen resmi FPI mengenai dukungan tersebut dibuat, ditandatangani oleh Rizik dan petinggi FPI lainnya dan disampaikan ke muka publik. Dan Noel juga nggak pernah tahu apa konsekuensi ketika sebuah dukungan resmi bisa diartikan sebagai baiat organisasi. Jadi baiat FPI kepada ISIS. Noel hanya bersaksi karena ngakunya ia kenal Munarman. Ia menyatakan diri sebagai temannya Munarman. Jadi ini saksi teman. Nah, sebagai teman itulah ia berani mengambil kesimpulan bahwa Munarman bukan bagian dari teroris. Sebagai teman. Bahkan Noel melangkah lebih maju. Sebagai teman ia menyatakan Munarman ini Pancasilais loh. Munarman ini NKRI loh. Alasan Noel simple. Kata dia ya, kalau Munarman itu teroris, emang udah berapa gereja yang dihancurkan sama Munarman? Kalau Munarman itu teroris, emang sudah berapa bom yang diledakkan oleh Munarman? Karena menurut Noel, Munarman tidak pernah menjadi pelaku peledakan gereja, tidak pernah melakukan pemboman, maka Munarman bukan bagian dari teroris. Nah, begitulah cara berpikirnya Noel. Bahkan ia juga bilang suka ketemu Munarman. Toh
Saya, kata Noel, sebagai non-muslim nggak dibunuh tuh sama Munarman. Kita ketemu biasa-biasa aja. Jadi itulah data yang dia punya, yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Munarman bukan bagian dari organisasi teroris. Padahal ya, teroris kan bukan cuma orang yang melakukan aksi di lapangan. Ada pembagian juga, ada orang di lapangan, ada orang yang ngomporin, ada yang mempersiapkan, bahkan ada otaknya. Osama bin Laden kan nggak terlibat dalam aksi peledakan di New York. Toh Abu Bakar Ba'asyir juga nggak ikut terjun dalam melakukan kekerasan. Sama seperti Aman Abdurrahman tidak terlibat atau tidak membom gereja secara langsung. Tapi bukti di pengadilan justru menjelaskan peran mereka sangat signifikan. Dan merekalah yang membuat orang tergerak untuk melakukan aksi-aksi teror. Nah, dalam konteks ini ya, Nel, Munarman ini diadili karena dianggap sebagai orang yang ikut menjadi provokator sehingga baiat kepada ISIS terjadi. Hingga peserta baiat tersebut tergerak untuk melakukan aksi-aksi teror sesuai dengan seruan ISIS di sana. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Noel menuding Munarman diadili dengan sangkaan teroris disebabkan karena ulah para calo. Nah, calo apaan kita juga nggak tahu. Artinya menurut Noel, Munarman korban orang-orang yang dituding sebagai calo. Entah calo seperti apa yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Ini bener-bener aja gile sih menurut gua. Munarman kan ditangkap oleh Densus 88. Nah, penangkapan oleh lembaga kepolisian pasti bukan nangkep gitu aja. Ada data, ada bukti, ada penyelidikan sekian lama, ada analisa dan macam-macam. Kalau Noel bilang bahwa Munarman disangkakan teroris karena ulah para calo, itu artinya ia ingin mengatakan orang yang menangkap Munarman, lembaga yang menangkap Munarman ini sebagai calo. Densus 88 yang udah bekerja mati-matian itu kayak calo. Ini kan kacau banget pikirannya Noel ini. Orang jadi bertanya, sebetulnya apa sih motivasi seorang Emmanuel Ebenezer, seorang komisaris di BUMN yang sudah dapat jabatan komisaris, kok datang-datang membela Munarman? Bahkan kabarnya ia sendiri loh yang meminta bersaksi meringankan. Jadi Noel bukan dipinta oleh pihak Munarman. Artinya sebetulnya Munarman beranggapan Noel bukan hal yang penting, makanya nggak diminta bersaksi. Tapi kan kesaksian Noel menjadi viral, dibicarakan orang. Mungkin ini yang penting baginya. Ia bahkan membawa-bawa nama Jokowi dalam komentarnya berkenaan dengan kesaksiannya tersebut. Sekali lagi, itu menandakan bahwa ia cuma mau dapat perhatian, ia cuma mau viral, ia cuma mau eksis di antara isu yang banyak ini. Saya membaca sih, Noel cuma seorang pekerja politik belaka. Untuk seorang pekerja politik, mungkin ngepot-ngepot adalah jalan ninjanya. Ia bisa berbelok arah jika diyakini hal tersebut menguntungkan dirinya. Sebagai ketua Jokowi Mania, Noel memahami kekuasaannya seorang Jokowi memang hanya sampai 2024. Nah, mungkin saja aksinya ini untuk pasang kaki di segala lini agar jika terjadi perubahan politik, ia masih bisa menikmati kuenya. Dengan kata lain, ini kan cuma soal pragmatisme Noel. Pekerja politik yang ideologinya adalah menikmati kue di mana saja saat pesta berlangsung. Dari ketua Joman, Jokowi Mania, Noel berubah menjadi ketua Joman, jonggosnya Munarman. Saya cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.